Ini kah? Bantu. Pas meletakkannya pegang parangnya. Pegang parang. Adegan 3 adalah ketika tersangka memukul dada kanan korban. Di kiri tertimpa motor. Dan yang didokumentasikan adalah ketika tersangka membacok betis kanan korban. Ini kan, Bang. Udah, Bang. Enggak bangun. Agak terpas Agak dikit. bangun. Terpas lagi dikit. Keluarkan dari kepala dikit. Oh. Agak gemetar ini. Oke, Bang. Bang, izin saksi duanya masih Belum. saksinya masih Masih. kamu tuh, Bang. Ya, baik, saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan rekonstruksi yang sudah kita laksanakan. Tadi sudah sama-sama kita lihat ada 19 adegan terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya seseorang, di mana TSK-nya adalah inisial S. Kita sudah sama-sama saksikan, di mana rekonstruksi ini adalah menggambarkan tentang kejadian pada saat kejadian itu atau perbuatan itu dilakukan. Ini kita lakukan rekonstruksi setelah kita lakukan pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, pemeriksaan tersangka, sehingga ada peran-peran tersangkanya dikaitkan dengan barang bukti dan saksi itu apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam berita acara. Ini membantu dalam proses penyidikannya nanti, sehingga mempermudah penyidik untuk bisa melakukan pemberkasan, dan tadi juga dihadiri oleh JPU, pihak pengacara, sehingga juga ini akan membantu jaksa nanti dalam membuat tuntutan terkait dengan berkas perkara yang kita sajikan kepada jaksa. Sanksi pidana terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya orang, ancaman banyak dari 15 tahun penjara. Pasalnya 351 ayat kedua, baik itu kemudian kita gabungkan juga dengan pembunuhan berencana, karena kita tadi sudah melihat bagaimana tersangka sudah menyiapkan alat parang itu dengan mengasah 2 hari sebelumnya, yang memang tujuannya adalah untuk melukai korban, dan kita tahu korban mendapatkan luka dan akhirnya meninggal setelah sesaat mendapatkan perawatan di Puskesmas Kecamatan Tugas. Terkait dengan utang piutang itu adalah keperdataan. Kami kepolisian tentunya dengan menangani berkaitan dengan pidana yang dilakukan. Bisa saja nanti tersangka yang berkaitan dengan utang menggugat korban atau keluarga korban ke pengadilan berkaitan dengan utang piutang yang harus dilakukan pembayaran oleh pihak korban. Sampai dengan saat ini motifnya adalah itu, utang piutang yang kemudian janji-janji oleh korban dilakukan untuk membayar, dan tersinggung pada saat dia membayar 200.000 itu, tersangka ini menjadi tersinggung sehingga timbul niat untuk awalnya untuk memotong tangan dan kaki korban untuk membuat pelajaran kepada korban untuk tidak mengulanginya lagi. Namun kejadiannya kita sama-sama tahu, korban akhirnya meninggal dunia. Sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, dia juga menunjukkan bagaimana dia tidak diarahkan, dia sendiri yang membuat begini caranya begini. Jadi tidak ada yang mengarahkan bagaimana yang perbuatan yang dilakukan. Memang dia juga mengakui perbuatan. Dia mengakui perbuatan. Kalau dari pengakuan lain, memang dasarnya utang-utang, Bu? Iya. Tidak ada dendam lain, ada.
Terus dari klien Ibu tadi, apakah ada rasa penyesalan atau tidak dalam melakukan perbuatan itu, Bu? Iya, ada penyesalan. Ada penyesalan. Apakah dia sudah menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga atau gimana, Bu? Nah, itulah yang belum dilakukan karena tidak sepengetahuan orang tuanya pun tidak mengerti dengan prosedur untuk minta maaf. Jadi ada walaupun sering datang, cuma datang ke tempat korban nggak tahu gimana apa yang harus dilakukan itu. Oh, gitu. Tapi dari Ibu sebagai kliennya, apakah ada upaya gitu untuk memberikan petunjuk? Saya akan mengupayakan mereka dan beri petunjuk itu. Untuk minta maaf gitu. Nah, ya. Kau jadi